Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Shalom teman-teman semua, ketemu lagi sama saya Eden di Solution Talk Show. Hari ini ada seorang bintang tamu, ya kan, narasumber, teman, jangan bilang bintang tamu ya kak ya, teman aja ya, teman ngobrol ya kan. Teman ngobrol. Wajahnya kakak ini udah nggak asing untuk teman-teman yang tahun 2000-an ke atas. Kakak ini sudah melalang buana di kancah musik Indonesia. Wah keren banget ya kan. Kalau kayak saya dulu kak, musik-musik kakak itu memang luar biasa sekali ya waktu itu kan. Kak Jo Tirta. Halo. Keren banget. Halo. Teman-teman pasti bilang nih Kak Jo nih siapa ya? Itu loh guys, vokalisnya Sain Loko dulu. Sekarang udah solo karir. Udah bebas tugas. Tapi tetap yang namanya karya ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol behind the scene ini. Namanya juga karya, namanya juga pernah ada di sana. Tetap kadang label itu tidak bisa lepas, ya kan, namanya bapak sama anak kan. Betul. Anak kan lagunya. Ya. Gitu. Tapi kita hari ini kita tidak akan membahas yang itu. Nggak akan banyak bahas itu. Yes, kita bahas sedikit aja. Kita bakal bahas sesuatu yang lain dari sisinya Kak Jo Tirta. Iya kan? Minum Kak boleh Kak? Oke. Iya, santai. Nggak, kita takut jatuh Oh, tadi. takut jatuh. Jatuh ke mulut. Seruput kopi di pagi hari itu memang sedap sekali, iya kan? Gimana kabar Kak Jo Tirta? Baik, ada Jawaban TV. Wih, keren. Sehat-sehat Kak? Sehat, puji Keluarga? Tuhan. Keluarga bahagia. Anak-anak? Luar biasa, sukacita, Oh, sehat keren semuanya. sekali kan. Kak Jo tiap hari kalau di Instagram dibilangnya Daddy Rockstar. Daddy Rockstar. Why? Kenapa nggak Daddy apa gitu? Kenapa Daddy Rockstar? Enggak ya, karena kan kita kan backgroundnya kan penyanyi rock, ya Oke. kan. Sebenarnya rockstar itu kan kalau arti yang sesungguhnya itu kan bukan penyanyi rock sebenarnya. Bahkan kalau di Indonesia kan itu yang dikenal seperti itu. Jadi ya diambil rockstarnya karena sudah mau jadi daddy waktu itu. Oke. Dulu namanya kan di Instagramnya Saint Joe.
Jadi waktu udah mau punya anak ya merasa agak lebih dewasa lah, tahu diri lebih ya. mature gitu Mature gitu ya. Jadi kita Ganti lah. ganti jadi Daddy Rockstar. Oke. Tetap dengan nama yang tidak dirubah ya, Joe Tirta tetap gitu Kak. Asik. Sekarang sibuk apa sih Kak? Sekarang iya nih. Sekarang sibuk belajar. Asik, ya kan? Sibuk belajar apa? Belajar firman Tuhan. Waduh, berat Belajar ini taat. Yes. Belajar benar-benar ngikutin apa yang Tuhan rancangkan sebenarnya selama ini dan diwujudkan selangkah demi selangkah. Jadi kalau dulu kan fokusnya itu kan beda ya, walaupun memang dari situlah Tuhan memang taruh, yes, ya kan, taruh tujuan. Nah itu yang akan sedikit kita bahas. Yo. Tuhan taruh tujuan, Tuhan masa lalu kita tuh kalau dibilang ada yang perlu kita buang, ya kan, tapi tidak perlu kita sesali karena yang penting tujuannya. Betul. Yang penting tujuannya karena Tuhan punya harapan yang terindah buat semua orang. Yes, betul. Ya kan, jadi ya masa lalu kita jadikan pengalaman kalau kata orang-orang. Nah sekarang ini karena udah di blow up akan aku munculkan. Tapi sebelumnya aku tanya dulu, kan masa pandemi nih, kan segala macam kan nggak bisa nih kita kayak dibilang produktif di luar nggak bisa. Kakak mau dalam periode, wah sampai aku gugup banget. Kakak ini aku dulu aku lihat di TV, sekarang aku lihat langsung. Sekarang juga di TV? Iya bener, aku juga di TV. Kakak bikin apa aja kegiatan kakak selama pandemi ini? Aku dengarnya apa sih ya? Bentar loh, aku contek dulu. Tantangan cerdik, nah itu di Instagram ya kan? Iya, keponya bagus loh. Kita bikin podcast. Yes. Aku bikin podcast, namanya Daddy Rockstar Show, tetap. Gampang aja ya kan. Di Instagram juga itu? Di Instagram Daddy.Rockstar. Tolong dikepoin, tiap hari apa tuh Kak? Kemarin sih seminggu 3 kali. Tapi memang kali ini memang kita lagi ada under construction. Ya. Kalau di dunia penyiaran itu kan namanya under construction. Jadi memang ada preparation menuju ke yang lebih baik. Ada tema-tema baru. Kemarin temanya tantangan cerdik. Tantangan cerdik artinya tantangan cerita di balik musik. Oke. Jadi semua bintang tamu, termasuk saya sendiri yang memiliki show-nya itu menceritakan kisah-kisah di balik lagu-lagu yang kita suka, atau di balik lagu yang memang berkesan. Apa sih? Kenapa bisa berkesan? Diceritain di situ. Kalau bisa dinyanyiin. Kalau nggak bisa, saya putarkan lagunya. Biasanya kayak gitu. Tetap produktif ya. Tetap produktif karena di sebelum pandemi juga ada kuliner. Yang memang bisa masak juga. Waduh kacau. Saya bisa masak, tapi sama istri. Ya, kulinernya sebenarnya lebih kepada istri. Cuma memang karena saya bisa masak di menu-menu Chinese food lah ya. Jadi lebih ke noodle. Chinese noodle waktu itu. Untuk semua kru hari ini nanti Kak Joe Tirta akan masak buat kita semua. Silakan dicobain. Oke, kita nanti skill memasak nanti gitu, belum ngomong belakangan. Nah sekarang hal yang paling penting aku tadi dengar soal kakak yang dulu dijadikan pembelajaran, iya kan? Nah, mari kita kepo apa itu yang dulu itu Kak Jo. Yang dulu sebelumnya kita buka dulu di Efesus 4. Sabar, teman-teman semua juga buka Efesus 4 ya. Efesus 4 ayat berapa Kak? Ayat 17. Efesus 4 sampai ayat 17. 24 boleh lah. Oke. Nona. Oke, Efesus 4 ayat 17 sampai 21 Kak ya? 24. 24, oke. Teman-teman semua juga kita bisa baca sama-sama. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah mengenal Kristus. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu
harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Wow. Berdasarkan ayat ini, Kak, pasti ada yang mau disampaikan begitu kan, tentang manusia lama pasti ini kan. Iya. Yes. Ini sebenarnya sih jujur saya nggak pernah dapat ini dari dulu. Why? Kenapa? On the way ke sini lah saya dapat ini. Wow, oke. Saya dapatnya ini. Kita baca lagi ya. Di Matius 7 ayat 6. Jadi waktu itu nanti saya cerita yang berhubungan korelasinya dengan ayat tadi. Dan kenapa saya mau ceritakan tentang manusia baru ya. Judul perikopnya teman-teman kalau punya Alkitab buku lebih jelas itu manusia baru kan. Yeah. Nah, tapi waktu itu jadi saya ini kan di band yang terakhir itu kurang lebih 16 tahun, dimulai tahun 2003, akhir 2003, itu dengan tujuan kita membentuk band untuk memenangkan banyak jiwa. Visinya itu awalnya. Itu, kita doa, kita pujian penyembahan dengan cara kita, ataupun dengan cara lama. Yeah. Cara lama tuh maksudnya itu yang biasa di gereja-gereja lah ya. Di persekutuan. Kalau cara kita tuh artinya dengan cara ngeband lah. Dengan yang semaunya aja, maksudnya semaunya tuh dengan gayanya kita. Yang saya mau teriak, yang saya mau, jadi ekspresi yang free. Itu dengan caranya band, teman-teman di band waktu itu. Nah, akhirnya singkat cerita kita di bawah Tuhan melesat. Melesat dalam waktu kurun waktu 1 sampai 2 tahun. Dapat penghargaan juga kan waktu itu kan, Kak? Betul. Jadi kurang lebih 1-2 tahun. Jadi 2004 ya, 2004 akhir itu kita sudah melesat. Langsung booming, boom. Sudah melesat, Tuhan buat melesat dan kita nggak kuat. Gimana sih waktu itu? Ya kalau kita ngomong nggak kuat kan, namanya juga anak band banyak fansnya tuh. Iya, jadi kita nggak kuat dari segi pemasukannya, ya kan, income-nya. Income yang banyak justru membuat melemahkan manusia. Ya, secara daging kita jadi goyang gitu loh. Jadi, nah terus dari fansnya, dari semua pernak-pernik yang kita temui, kita hadapi di dalam kondisi melesat itu, ya itu jadinya kita nggak kuat, kita berarti goyang. Bisa dibilang spotlightnya panggung itu malah menyilaukan mata. Iya. Ya, bisa dibilang begitu kan ya. Jadi kurun waktu hanya kurang lebih setahun lagi kita langsung mengambil keputusan, sudahlah nggak usah lah urusan agama itu, urusan rohani itu masing-masing aja. Padahal awalnya kita apa sih bisa dibilang lewat musik kita harus benar-benar bawa visi yang benar nih. Ya, berdampak lewat musik. Tapi karena kekuatan dari yang lain-lain yang menggoyahkan itu malah buyar semua. Kita nggak kristenisasi. Nggak ada punya harapan seperti itu. Tapi melalui lirik lagu, melalui kehidupan kita berharap bisa, terutama lewat lagu ya, kita bisa menjadi dampak dan memenangkan banyak orang gitu, memenangkan kehidupan orang. Ya puji Tuhan, memang setelah kurun waktu yang saya bilang setahun dari melesat itu, memang Tuhan masih bekerja loh. Sampai waktu itu Tuhan izinkan ada salah satu dari kami kecelakaan sampai harus keluar, harus resign waktu itu. Ada satu lagu yang saya ciptakan di tahun 2009, ya, itu judulnya Santai Saja. Kayak gini, cuplikannya. Santai saja kawan, kau pasti bisa. Tenang saja kawan, hadapilah semua. Lagu itu dirilis. Dari sebelum lagu itu dirilis sebenarnya ada satu sahabat saya, teman saya, itu pacaran dan putus. Wah, udah uring-uringan.
ceweknya udah lari ke Bali, ke sini dari Jakarta. Uring-uringan dia ketemu saya habis bikin lagu itu sama teman-teman band. Nah, dari lagu itu saya cuma ceritakan ini, gue bikin lagu baru nih sama teman-teman Saint Loco. Pasti kasih dengar ke dia, kok dia dapat kekuatan, malah dia dapat kekuatan, dia susul ceweknya, singkat cerita akhirnya dia menikah. Justru karena lagu itu? Karena lagu itu. Dia bilang thank you ya karena lagu lu nih gini-gini. Nah setelah dirilis, ini belum dirilis loh, belum direkam. Setelah direkam, dirilis, sudah di mixing, mastering, semuanya proses teknis sudah beres, kita rilis di pasar ya Nah, waktu kita mulai manggung membawakan lagu ini, ada DM, direct message di Twitter waktu itu, tahun 2009. Thank you ya Bang Jo, karena lagu ini aku nggak jadi bunuh diri. Wih, itu rasanya pengen nangis, cuma kan kita cowok kan. Yes. Gengsi masih dijaga saudara-saudara. Kalau perempuan apa masih mewek tetap ya kan. Ya jadi ya. Gak nangis Kak Jo? Gak nangis. Oh tetap nangis, tapi biar. Haru. Oh haru. Akhirnya maksudnya gini loh. Dari album pertama di judul Rock Upon a Time, judul album kami ada Microphone Anthem yang judulnya Microphone Anthem lagunya, dan yang lain ada hip hop, terus ada Kedamaian di album kedua, ada Terapi Energi, ada Fallin menceritakan tentang bagaimana cintanya Tuhan sama kita, dia mau mati buat kita, memberikan nyawanya, itu Fallin. Tapi di 2009 ini benar-benar mengharukan buat saya pribadi waktu itu. Sambil baca aja di waktu di panggung itu, baca DM-nya lagi itu bergetar gitu. Karena ini orang mau mati loh tadinya. Kakak kasih tahu sama teman-teman band gak waktu itu? Kasih tahu, dan di waktu itu sempet dibacain waktu beberapa kali panggung. Oke. Jadi bacain langsung, dikasih lihat gini, ke kamera kasih lihat gitu kan. Nah, ini bener ini gitu kan, ini bukan bohong ya kan, bukannya karang-karang gitu. Jadi dibacain, ini orang mau meninggal loh, mau mati, mau bunuh diri tadinya. Terus dia DM, dia bilang karena lagu santai saja nggak jadi, membatalkan, mengurungkan niatnya. Jadi flashback sedikit, ya itu kan 2002 akhir aku mulai sama band, 2004 kita melesat, dan 2009 terus sampai sekarang bandnya masih ada. Aku resign 2 tahun yang lalu di 2018. Nah, flashback beberapa tahun sebelum itu, waktu aku masih remaja, aku backgroundnya itu singkat cerita di keluarga yang bagaimana? Saya sedih mengatakannya, kebanyakan keluarga mengalami ini. Jadi kebanyakan generasi muda, dari zaman saya muda, dari zaman saya belum ada pun mungkin mengalami ini, dan bahkan sampai sekarang mungkin, sorry to say, mungkin lebih parah. Mari saya coba tebak. Sepertinya kita main tebak-tebakan. Kehilangan figur orang tua. Kehilangan figur orang tua, betul. Kehilangan figur bapak, kehilangan apa yang namanya rumah tangga atau keluarga yang harmonis. Nah, jadi saya kecewa, saya sedih, saya kecewa karena orang tua itu menyelesaikan masalah kebanyakan dengan kekerasan. Tanpa memberikan solusi kenapa dipukul atau diberikan. Mungkin kadang-kadang kasih tahu. Tapi nggak selalu gitu. Tapi kan kita udah bikin tembok duluan akhirnya. Iya. Bayangin sampai benjol-benjol, sampai mimisan. Pernah kayak gitu Kak? Iya. Jadi pantat panci sampai pantat ember tuh udah jadi temen gitu kan. Kadang-kadang, setiap hari? Ya nggak setiap hari juga gitu kan. Ya ampun. Setiap hari kan. Itu dari kapan sih Kakak, maksudnya Kakak bilang gue kehilangan figur nih? Baru menyadari aku kehilangan figur dari orang tua. Orang tua yang mana nih? Papa atau mama? Dua-duanya karena mereka memang punya masalah. Karena mereka punya masalah hubungan, karena mereka tidak mengerti cara menyelesaikan masalah. Selalu masalahnya akhirnya ke perkelahian. Dan itu dilampiaskan ke anak akhirnya. Pada akhirnya mereka juga nggak sadar kalau ada masalah sama anaknya bandel gitu ya, istilahnya bukan bandel gimana ya. Namanya juga anak remaja. Ya kan, kita masih mencari jati diri, akhirnya mungkin salah jalan, mungkin kebablasan. Akhirnya ya kekerasan lah yang kita dapatkan. Betul, Kakak usia berapa Kak? SMP ingatnya ya, tapi SD juga sudah mulai lah di mengalami hal itu. Jadi ya
dibilang mereka keras gimana ya, enggak juga ya. Intinya kami di keluarga bertiga ya, saya saudara kandung bertiga itu mengalami kekerasan, bahkan dari kakak saya, abang saya ke saya, dari saya ke adik saya pun akhirnya kita mencoba mencari solusi dengan kekerasan gitu loh. Akhirnya jadi begitu polanya. Ya polanya begitu. Jadi kakak saya kalau ada sesuatu yang nggak salah paham apa, akhirnya tinju gitu kan yang masuk ke muka saya gitu kan. Nah, saya ke adik saya juga kadang-kadang begitu. Kakak saya ke adik saya juga gitu. Kadang-kadang gampang sekali, ringan sekali gitu. Untuk berekspresi dalam pukul memukul. Enteng tangan apa sih namanya? Ringan tangan, bukan ringan tangan. Ringan tangan itu kan Ya rajin pokoknya ya. Inilah ya. Jadi Pas tiap bukan, hari. kalau ke adik saya kan perempuan nggak tinju lah. Itu ya cuma pukul gitu kan. Jadi ya, tapi tetap itu yang polanya yang Itu terjadi. berpengaruh nggak sih sama lingkungan pertemanan kakak? Maksudnya gini, karena kakak di rumah menghadapi orang tua yang kayak begitu. Betul. Akhirnya, Terus akhirnya di lingkungan akhirnya bagus gak lingkungannya atau malah bikin kakak tambah kacau balau ambiar? ya habis kacau balau. Jadi saya mencari kenyamanan di luar rumah. Saya akhirnya durasinya mulai jarang di rumah, sampai akhirnya selesai SMA, saya benar-benar di jalan. Waktu itu saya tinggal di Blok M. Maksudnya tinggal di Blok M artinya gini, saya nggak punya rumah, saya punya rumah orang tua tapi saya nggak mau pulang ke sana. Saya akhirnya di jalan, kalau beruntung malam itu ada teman yang mempersilahkan saya untuk menginap, Nginep lah. di kosnya atau di rumah kontrakan mereka. Sorry itu saya, waktu itu saya di Blok M di bilangan Jalan Mahakam. Waktu itu sorry banyak saudara-saudara kita yang apa ya namanya ya, teman-teman wanita yang Dalam dunia itulah. dalam dunia itulah kita Iya, susah dalam ngomongnya dunia ya. itulah ya. Nah, Iya. itu harapan kami anak-anak jalanan sebenarnya. Kami diberikan makan, minum, sampai alkohol, sampai sorry itu saya narkoba, ganja. Kakak konsumsi itu? Konsumsi dari, itu dari SMA atau pas SMP itu? SMA ya? SMP. Jadi SMP saya sudah mengenal, SD saya sudah mengenal rokok. Dari rokoknya papa, ambil ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi, sampai akhirnya mulai mengenal ganja. Dan di SMA saya udah OD ganja. Saya udah kebanyakan ganja sampai saya halusinasi dan rasanya masuk ke tanah waktu itu. Dan saya rasanya mau mati waktu itu dan pengen berhenti waktu itu. Udah berhenti memang udah berhenti karena kapok ya, rasanya nggak enak. Tapi di kelas 2 SMA pakai lagi. Sempat berhenti, SMA di jalanan lebih parah. Akhirnya alkohol juga jalan, rokok jalan tetap ya kan, terus ganja tetap jalan, tetap konsumsi, nggak mau pulang. Intinya pola hidup jadi kacau kan. Karena ya. sakit hati itu bersumber dari orang tua yang model begitu. Saya berusaha untuk tidak menyalahkan mereka. Itu kan pilihan sebenarnya. Betul. Kalau kita dalam Tuhan, waktu itu puji Tuhan SMP saya kenal Tuhan melalui papa yang disembuhkan dari sakit. Oke. Kami bertobat, ya kami bertobat sekeluarga mengenal Tuhan. Harusnya udah tanggung jawab saya untuk tidak memilih itu. Iya, iya. Tapi kan banyak anak muda gini kak, sorry aku potong bentar. Kadang kan mereka bilang, gue begini tuh karena orang tua. Padahal saya bilang, iya kan meskipun orang tua begitu kan tidak mempengaruhi hatimu untuk melakukan sesuatu kan. Ya. Tapi faktanya sekarang gini kak, apalagi kita yang masih darah muda, darah muda yang membara, meletup-letup. yang nggak stabil kadang-kadang itu. Selalu mempersalahkan karena gue kehilangan figur, gue kacau. Ya. Lebih baik sekalian aja udah kacau, kita bikin hancur sekalian. Betul. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh kak? Sampai akhirnya jadi seorang Jotirta yang lagu rohani. Nah, Ini itu. pertolongan Tuhan pastinya. Yes, betul. Tuhan mengulurkan tangan waktu saya di jalanan dengan iming-iming untuk jadi vokalis waktu itu, menggantikan vokalis lama sebuah band yang sudah terkenal, vokalis band rohani. Tapi bukan untuk gereja. Jadi mereka untuk di luar gereja, rekaman dan segala macam untuk di luar gereja. Tapi memang lagu-lagunya tetap rohani ya. Itu tahun berapa kak? Itu tahun 2000 lah kurang lebih. Tahun 2000, oke. Jadi 2000 saya diangkat dari jalanan, saya mulai jadi vokalis band itu.
langsung ikut festival nasional. Saya jadi the best vokalis 2 kali. Terus sempet ke jenjang Asia untuk lomba band gitu ya, festival band mewakili Indonesia di tingkat Asia. Kemudian balik lagi ke Indonesia, saya mulai masuk ke dunia malam karena memang itu saya sengaja waktu itu. Saya mau belajar, sengaja karena saya lihat wah, band-band di dunia malam, di kafe-kafe, di bar, di hard rock cafe dan segala macam waktu itu yang terkenal di hard rock cafe, kok keren-keren ya? Ya kan? Bagaimana cara menghadapi audiens? Saya mau belajar. Akhirnya saya dengan beberapa teman ya membentuk band dari nol. Istilahnya dari nol lagu. Dari teman-teman juga nggak ada yang expert waktu itu. Saya dibilang expert juga, ya belum juga lah ya. Masih berproses lah ya. Masih berproses, walaupun festival-festival waktu itu sudah ke Asia, sudah ke tingkat Asia dan segala macam, tapi masih berproses. Akhirnya terus mau belajar, tapi ya sisi negatifnya hidup lamanya masih terus tuh akhirnya. Apalagi padahal kakak nyanyi lagu rohani kan waktu itu? Wah, dari SMP saya itu udah masuk ke dunia pelayanan. Tapi belum turning point-nya, belum benar-benar bertobat itu belum. Aktif-aktif aja pelayanan. Aktif-aktif aja. Nah itu teman-teman. Ya waktu itu waktu SMP itu ya kita sering ikut, waktu itu namanya PPRG, apa ya kepanjangannya ya, lupa. Pokoknya pertemuan yang massal gitu, yang ribuan orang datang, anak-anak muda berikrar untuk menjaga kekudusan ya segala macam. Pokoknya berapi-api dengan komitmen itu. Dengan komitmen itu, fokus kepada Tuhan, menjaga hidup, menjaga diri. Tapi ya akhirnya sekali lagi saya nggak mau menyalahkan orang tua, tapi pilihan kita. Itu pilihan kita. Iya betul. Tapi waktu itu saya memilih hal yang salah. Saya menyalahkan orang tua, saya menyalahkan keadaan. Akhirnya percuma tuh ikrar segala macam, deklarasi, anak muda saya menjaga hidup, fokus kepada Tuhan dan mau pelayanan, memberi hidup, semuanya itu bablas. Akhirnya saya di jalanan juga dan saya hidup bebas, saya dengan kehidupan bebas, dengan alkohol, dengan narkoba, tidak mau mengampuni orang tua. Akhirnya tidak sulit mengampuni banyak orang. Nah itu momen akhirnya kakak, gue bener-bener ketemu kasihnya Tuhan tuh kapan? Wah, itu panjang ceritanya. Sampai ngeband dulu di Senloko, sampai saya bikin, ya saya dikasih lagi sama Tuhan kesempatan untuk fokus kepada jiwa-jiwa melalui penulis lagu kan. Iya. Di Senloko saya tulis lagu sama temen kan di band, sama vokalis yang satu lagi, kita bikin lagu itu sama-sama. Nah, jadi Tuhan put the goals. Ya, waktu itu. Tuhan kan kerjanya step by step. Iya. Waktu kisah yang akhirnya ada badai di perahu, murid-muridnya ngalamin badai, Tuhan nggak bilang waktu dia mau utus murid-muridnya, duluan deh lu semua duluan deh, ya kan? Ntar gue belakangan, gitu kan? Terus dia nggak bilang nanti hati-hati ya ada badai, siap-siap nih bawa ini kalau ada badai apa aja sih. Dari kasih awal-awal dulu. Tapi nelayan tahu kan di situ ada Petrus. Iya betul. Ya kan, ada Simon Petrus. Jadi harusnya dia kasih tahu sedikit aja. Petrus langsung siap-siap. Ini enggak. Tiba-tiba badai, terus Tuhan Yesus jalan di atas air. Nah intinya pokoknya Tuhan nggak kasih ancang-ancang, Tuhan kerjanya step by step. Waktu itu Tuhan kasih aku goal. Ya kan di Senloko. Ya udah bikin lagu. Bikin lagu, nyanyi dengan bagus. Berdampak lewat lagu. Lewat lagu. Apa yang sudah aku kasih, aku tuh sempet jadi koreografer untuk dance juga, hip hop. Tuhan kakak guru dance juga? Iya, koreografer. Semua aja tukang masak, guru dance. Apalagi kita habis ini kita lihat lagi. Jadi, tapi itu nggak kebetulan. Iya. Tuhan siapkan itu untuk aku bisa pakai. Itu jadi senjata-senjata aku untuk bisa berdampak. Jadi apa yang orang elu-elukan, lu gitu kan. lu. Santai. Tolong santai semua. Itu nggak ngerti ya kenapa bahasa Indonesia itu elu-elukan ya. Lu. Maksudnya disanjung-sanjung. Iya bener. Kenapa orang bisa sanjung-sanjung?
orang senyum-senyum, wah skripnya keren, wah aksi panggungnya keren. Itu semua saya dapatkan bukan dengan usaha sendiri, itu semua pertolongan Tuhan. Jadi saya itu ada di panggung yang orang bisa elu-elukan, orang sanjung-sanjung itu semua itu karya Tuhan. Jadi Tuhan kasih goal di Saint Loco selama 16 tahun, saya berkarya, semua lagu yang saya ciptakan itu. Dan sampai sekarang masih dibawakan sama teman-teman. Ya, secara hukum, saya bisa saja naik banding untuk bilang, jangan pakai. Itu hak cipta atau laguku. Betul, gitu. Ya, jangan pakai. Nama Saint Loco pun saya bikin bareng. Jangan pakai lagi kayak Ariel lah. Jangan pakai Peter Pan lagi. Pakai gitu. aja ini gitu. Bukan Ariel, yang buat Peter Pan siapa nggak tahu, lupa ya. Jangan pakai Peter Pan lagi. Akhirnya Ariel tidak pakai Peter Pan lagi ya. Jadi kalau mau pakai kedagingan, cara dunia, yang amburadul lagi. Balik lagi ntar sama lagi kayak zaman dulu saya waktu remaja, menyalahkan orang tua lagi. Menyalahkan keadaan. Saya bisa menyalahkan keadaan karena hubungannya saya nggak baik sama teman-teman. Saya akhirnya resign, saya akhirnya hengkang, saya akhirnya tidak bertugas lagi di Saint Loco. Tapi karya saya di sana semua. Terus saya mau cut, saya mau bawa ke hukum. Saya salahkan mereka. Saya salahkan keadaan. Semua aja disalah-salahin sama Kak Jo. Saya salahkan diri saya semua. Pokoknya semuanya salahin. Gak ada yang benar aja deh Kak Jo. Gak ada yang benar aja. Kita mau pakai baju apa salah terus. Mau pakai sepatu apa salah terus. Salah semuanya. Saya mulai belajar. Puji Tuhan, bersama istri kita datang ke Tuhan. Tuhan ajarin lagi step by step, ampuni, rilis. Oh lagunya saya sudah bikin loh. Saya sudah bikin sama teman ya, saudara dari istri, dari kerabat-kerabat istri. Itu ada lawyer. Ayolah, naikin aja, su aja, tuntut aja, gini aja, gitu aja. Waktu kami datang ke Tuhan, tetap jawabannya ampuni, kasih. Oke, tahan di situ Kak. Nah, kita ngomong kasih. Kan tadi kakak sempat ngobrol tentang kakak dan istri. Akhirnya berpikir untuk rilis. Kita flashback dikit aja Kak. Selama 16 tahun kakak berkarir, nama kakak booming dengan band. Kakak bilang di awal tadi kakak nggak kuat dengan kondisi yang terlalu banyak spot-spot itu. Nah, waktu kakak bilang mengampuni kan pasti kakak punya proses nih kan. Ada proses-proses yang kakak rasa memang pengampunan adalah sesuatu kekuatan yang harus saya berikan. Waktu itu kakak udah penyelesaian belum sama papa dan mama? Pasti ada. Udah Tuhan udah, saya ingat aku udah bukan hanya sekali, udah sering. Rekonsiliasi akhirnya. Sering sekali rekonsiliasi. Dan, nah memang puji Tuhan ada pertanyaan ini. Waktu itu kami akhirnya diasingkan. Dari mulai diasingkan dari band itu, ya kan, dari gemerlap dunia. Ya saya diasingkan. Bayangkan. Ditarik pelan-pelan apa ditarik cepet nih diasingkannya? Tuhan maunya cepet. Tapi kakak slow-slow gitu. Saya slow-slow. Nah, makanya kita buka satu ayat kalau masih sempet. Sempet lah Kak. Di Matius 7 ayat 6, saya yang baca aja ya. Yes. Matius 7 ayat 6. Udah dapet? Udah. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, maaf katanya kasar. Tapi ini firman. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya babi diguling aja ya. Enak tuh babi guling. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jadi ayat ini yang datang kepada saya pribadi waktu saya datang ke Tuhan berseru, saya ini nggak mungkin lah, kayak kita kalau punya anak, saya sudah punya anak, disuruh meninggalkan anak, ini saya ngomong aja udah pasti udah nggak enak, rasanya mau nangis, membayangkan rasanya kehilangan anak, pasti nggak enak. Karya di dalam musik, saya berkarya menciptakan lagu, saya harus meninggalkan itu, saya berkarya band selama 16 tahun sama teman-teman Saint Loco. Itu nggak gampang. Karena nama kakak besar juga di situ kan. Betul, ya? Itu juga ya. Ya memang itu salah satu faktor utamanya juga karena pemasukan. Iya. Saya fokus di situ, tidak ada yang lain. Jadi itu pemasukan utama saya. Selain saya menganggap itu adalah anak saya, ya karya saya, hasil saya, karya saya. Nah jadi waktu
saya datang ke Tuhan, Tuhan kasih ini. Saya bilang, oke, Tuhan rilis. Waktu saya mau melangkah meninggalkan, gak bisa. Singkat cerita selama setahun saya gak bisa ninggalin band. Karena saya mencintai, ya, merasa memiliki, dan kekhawatiran. Dari mana saya dapat pemasukan nanti? Ada faktor itu ya? Ada faktor itu. Saya baru menikah, kemudian dikaruniakan anak, dalam rahim istri saya ada calon bayi yang akan lahir. Saya udah pikir gimana ini nanti lahir. Di perut aja gimana cara kasih nutrisinya, vitaminnya dan segala macam. Kita rawat anak ini, istri saya. Akhirnya setahun. Tapi dalam setahun, sorry to say, saya mengalami keguncangan yang luar biasa. Saya sejak menciptakan lagu di band, saya gabung di band, Saint Loco, saya justru tidak pernah menggunakan lagi. Saya bikin lagu tidak pernah menggunakan, saya manggung tidak pernah menggunakan, karena saya tidak mau dalam kontrol lain. Iya, betul. Saya mau benar-benar ngerti apa yang saya lakukan. Iya. Saya tahu yang saya tulis, saya tahu yang saya nyanyikan, saya tahu yang saya manggungin. Saya di atas panggung ngapain. Jadi saya tidak lagi melakukan itu. Ya sempatlah teman-teman ya memberikan ya kehidupan lama lagi. Saya sempat untuk mencoba. Tapi puji Tuhan saya udah nggak kuat. Saya sudah nggak kuat secara fisik juga saya udah nggak kuat. Jadi saya memilih untuk tidak. Terguncangnya itu bukan ininya tapi kayak teman-teman. Terguncangnya saya setiap kali tur, saya sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya anak, tapi saya harus berhadapan dengan teman-teman yang masih. Kan saya kan khawatir juga nanti kenapa-napa di jalan. Iya, betul. Begitu kan. Jadi saya juga sedih sama teman-teman. Jadi saya terguncang sendiri. Kehidupan bebas yang lainnya juga masih jalan. Ya, masih jalan. Saya nggak usah sebut di sini, tapi teman-temannya narkoba masih pasti tahu lah ya. Nah, jadi selama setahun saya tidak berani. Akhirnya setelah setahun Tuhan pertemukan, benturkan saya dengan sebuah masalah, tanda kutip. Masalah teknis dalam pekerjaan band. Akhirnya membuat saya mengambil keputusan untuk hengkang. Untuk kebaikan bersama saya bilang saya hengkang. Tapi intinya saya mau bilang Tuhan baik. Iya. Tuhan baik. Melalui ini semua Tuhan mau ajarkan yang tadi, ya kan di Efesus 4. Supaya apa? Supaya di ayat 23 kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Ya kan? Di dalam kebenaran. Berarti dalam proses kakak hengkang itu kakak sudah pikir, oh ya udah ini berarti memang momennya saya dengan Tuhan. Ini proses saya yang lain. Berjalan dengan iman berarti kan bisa dibilang? Saya cuma waktu itu akhirnya saya berani. Saya cuma satu yang saya pegang. Ya ada Tuhan. Udah dalam posisi iman kakak sudah dalam posisi sudah semakin kuat tuh berarti? Iya. Akhirnya karena kan saya sudah mengalami kurun waktu 1 tahun di mana hidup dengan ketakutan, di mana mau bekerja saya tapi khawatir ada apa-apa, ya kan? Jadi akhirnya sudah deh. Justru di momen itu malah kakak bener-bener ngerasain sebenarnya Tuhan mampu kok pelihara saya gitu akhirnya. Ya memang ada Tuhan, ada kasih satu ayat lagi Tuhan bilang aku yang promosikan, itu intinya ya. Iya oke. Akhirnya ya memberanikan diri goodbye panggung tanpa ada rencana apapun. Berapa hari setelah saya mengambil keputusan, ada tawaran datang untuk saya kolaborasi dengan band lain. Dan singkat cerita, preparation selama berapa bulan. Setelah berapa bulan preparation, setahun lah saya tour lagi sama band tersebut. Saya kolaborasi menjadi vokalisnya dia. Solo karirnya? Itu udah solo karir. Sambilan. Dari sebelum resign sebenarnya saya sudah solo karir. Jadi ini is not about solo karir sih. Iya. Ya kan, jadi ya ini mengenai mengasingkan. Tuhan minta saya mengasingkan diri untuk menjadi manusia baru. Ya kan, mengembalikan rencana yang mula-mula supaya saya bisa berdampak bagi bangsa-bangsa. Ya kan, saya sudah diutus Tuhan ke Makau, ke Hong Kong, ke Kanada dan segala macam.
Tapi ternyata bukan itu hanya gemerlap dunia. Iya. Gemerlap dunia itu hanya daging. Nah, jadi kita ini sadar. Kenapa saya bilang kita? Kami ya. Saya sudah bersama istri sadar bahwa kami ini sekarang di bawah Tuhan untuk dijadikan lebih jadi alatnya Tuhan dalam bidang lain. Menjadi manusia baru, diasingkan sampai ke Bali. Begitu ceritanya. Itu. Sampai ke Bali. Kenapa? Ke Bali kita juga nggak tahu. Tuhan cuma taruh satu hal. Kalau kamu mau melayani aku, ya. Pindah gitu. Move gitu. Move ke Bali. Di sana banyak yang harus kamu layani. Mulai dari penjara-penjara. Kita nggak tahu di sini banyak penjara juga. Kita nggak tahu di sini juga penjara terkenal juga di Kerobokan. Terus terang sampai detik ini juga saya belum melangkah ke Kerobokan. Saya mulai dari Kelungkung, terus ada satu lagi di dekat Kintamani apa namanya? Kru tolong bantu di mana itu? Itulah dimana? pokoknya. Ya, aku lupa. Lah. Jadi Bangli. Ya ampun, makasih ya Ibu, memang ibu Kru tuh sedap. Nah, ternyata bukan hanya di penjara. Banyak orang-orang di jalan yang harus kita perhatikan. Ternyata orang-orang sebelah kita juga harus kita perhatikan, tetangga kita perhatikan, keluarga kita perhatikan, anak-anak kita perhatikan. Jadi intinya saya di sini sedang belajar taat tadi. Belajar taat untuk apa? Untuk bisa menjadi dampak. Untuk bisa menjadi dampak. Ada satu ayat lagi sebelum kita mungkin selesaikan. Mana ya? Tapi sambil kakak cari, kita bisa taat untuk mendengarkan Tuhan maunya apa, kan dimulai dari sikap kita yang mengampuni dulu kan. Kita mengampuni dulu, kita clearkan dulu dengan yang di belakang-belakang, baru kita bisa secara jernih mendengar Tuhan maunya apa. Berarti setelah kakak mengalami banyak proses itu, kakak belajar mengampuni, tidak mengambil, bisa dibilang gue tuntut hak gue. Kakak memberikan pengampunan, justru malah di momen itulah Tuhan pelihara kakak sampai hari ini. Betul. Wow. Akhirnya saya ketemu sama papa angkat saya, Papa Rohani, Pak Daniel Alexander. Om Daniel Alexander. Dan saya banyak belajar, kami sekeluarga banyak belajar terhadap beliau. Apa yang beliau contohkan melalui kehidupannya. Beliau kan sangat menekankan figur ayah. Betul. Ketemu saya tidak kenal sama sekali, nggak pernah ketemu, nggak pernah menyapa, nggak pernah ngobrol, ketemu biasa. Seperti cerita-ceritanya, setelah saya kenal baru saya tahu. Dari sebelum kenal saya sampai Tuhan pertemukan beliau dengan saya, terus sampai detik ini dia terus melakukan hal itu. Roh Kudus yang langsung menunjuk apa yang saya perlukan waktu itu. Oke. Jadi melalui mulutnya dia langsung. Jadi ada mentor ya, kakak punya figur saat ini punya mentor, iya. Punya role model yang betul ya, selain Kristus yang melalui firman Alkitab yang kita baca dan tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa dari Abraham sampai Yusuf luar biasa, dan sekarang ini yang benar-benar dekat sekali adalah Pak Pendeta Daniel Alexander. Jadi pola itu kakak pakai nggak buat anak-anak sekarang? Pola kakak, maksudnya setelah kakak diubahkan Tuhan, mengampuni, taat, lalu kakak dapat figur mentor seperti Om Daniel Alexander. Karena kan kakak lihat dulu pola gue di keluarga bisa dibilang nggak bisa jadi teladan lah, gitu kan. Nah sekarang kakak ke anak-anak bagaimana? Kakak bagaimana mendidik mereka dengan itu cara kakak yang ini? Ya itu dia, pastinya semakin sempurna. Iya. Ya memang Tuhan sudah siapkan sebelum ketemu beliau. Tuhan sudah ajarkan pengampunan, bahkan yang tadi saya cerita kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang, bukan hanya di band ya, pada siapapun yang kita anggap menyakiti atau melukai kita, mengecewakan kita. Tapi intinya adalah jangan menyalahkan orang lain. Iya. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan keadaan. Intinya mengampuni itu seperti yang Tuhan lakukan. Betul. Dianggap nggak ada. Ya memang susah sih, memang susah. Kita nganggap orang lain nggak pernah salah tuh susah. Beneran susah. Tapi proses. Betul. Kalau kita mau belajar lama-lama biasa. Iya. Ya kan, kita nggak mungkin bisa langsung jalan kalau kita tidak membiasakan jalan. Akhirnya kakak move ke Bali, kakak
akhirnya mau mencoba untuk memulai bangun komunitas pelayanan di sini ya kan? Betul. Namanya apa Kak? Nama komunitas pelayanan yang memang Kakak pikir ini bisa jadi, kalau dulu mungkin lewat musik berdampak, sampai sekarang pasti dah musik berdampak jadi berkat. Tapi kan pasti ada pelayanan lain yang Tuhan kasih kan, kayak kunjungan-kunjungan tadi. Nama pelayanannya apa Kak? Sebenarnya pelayanan ini sih kita belum publish atau kita belum bentuk secara fisik, atau kita masih pertemuan-pertemuan antara teman. Bagus tadi kumpul-kumpul. Berkunjung antara kerabat-kerabat aja ke rumah, kita ngobrol tentang firman Tuhan, kita nyanyi-nyanyi. Nggak diresmikan lah. Tapi karena sebelum dari Bali kami sudah diberikan sama Tuhan satu namanya JT Ministry, untuk kami bisa melakukan pelayanan di situ, memfokuskan diri untuk memberikan diri melayani Tuhan di situ. Jadi apa yang nanti teman-teman atau saudara-saudara bisa mencari solusi, ya seperti Solution Talk Show. Intinya kan solusi yang kita cari. Iya. Mau solusi apapun, ya semoga bisa dapat solusi di situ. Dari komunitas ini. Dari account. Dari account. Kita dari komunitas yang terbentuk dari account tersebut. Iya. Account tersebut komunitasnya atau followernya boleh bilang langit dan bumi dengan yang terbentuk di account pribadiku di daddy.rockstar. Karena kan kalau di daddy.rockstar kan memang umum. Iya. Kalau di JT Ministry ini lebih mengerucut kepada orang-orang yang mencari solusi. Yes. Mencari tahu apa sih ya kan yang dikerjakan sama Jotirta di dunia rohaninya. Dalam versi yang ini gitu. Jadi kan kita semua kan punya kesendirian. Betul. Baik itu di agama ataupun di kebiasaan-kebiasaan spiritual lainnya. Saya lebih general bicaranya. Tidak perlu ke agama manusia mencari solusi. Ya kan banyak orang mencari solusi dengan cara masing-masing, tapi Jotirta mencari kepada Tuhan pencipta. Nah, kalau teman-teman mau dan tertarik kenapa Jotirta bisa seperti sekarang, bisa happy, bisa sukacita, bisa belajar mengampuni, tidak menyalahkan keadaan, nggak nyalahin teman-teman di band, nggak menyalahkan diri sendiri, ya carilah Tuhan bersama-sama. Betul. Betul. Jadi teman-teman kepoin ya, selain daddy.rockstar, kepoin juga JT Ministry. Jadilah JT Ministry. Kak Tirta, kalau saya secara ringkas saya mau mensimpulkan cerita kakak ini. Emang setiap kita teman-teman muda-mudi yang lagi nonton ini, kita semua punya part di mana kita mengalami titik terendah dalam hidup. Kita bisa bilang kita lagi hancur-hancuran. Tapi kalau Kak Jotirta ada dalam proses-proses akhirnya berjumpa dengan Tuhan, cukup dewasa untuk bilang, gue harus mengampuni karena itu sudah benar-benar titik di mana gue bakal bisa berubah kalau gue mengampuni dulu orang-orang. Kita jangan nyalain situasi, kita kurang dewasa dan bertanggung jawab bagi saya kalau cuma nyalain situasi. Waktu Kak Jotirta ketemu dengan kebaikan Tuhan, dia memberikan pengampunan yang semestinya diberikan. Lihat hidupnya hari ini. Dulu dari visi yang berdampak lewat musik, sekarang pelayanan-pelayanan beliau dengan perkumpulan-perkumpulannya tetap bisa jadi berkat juga kan. Teman-teman semua, kita diingatkan kembali seperti yang sudah lalu-lalu saya bilang. Jangan sekedar menjalani kehidupan, tapi berilah nilai dalam kehidupan. Kita harus benar-benar patternnya hanya Tuhan, ya kan? Betul. Aduh, mantap sekali. Jadi ternyata kalau boleh nambahin sedikit, waktu itu kan fokus kita kan pemasukan. Iya. Uang. Ya kan ketenaran pun ujung-ujungnya untuk uang. Orientasinya ke situ terus. Ya, sekarang YouTuber Instagram yang Instagramable. selebgram. Iya, selebgram. Semua orientasinya adalah uang. Iya. Untuk tenar di YouTube, untuk tenar di sosial media manapun, uang. Nah, sekarang puji Tuhan saya melalui Papa Rohani saya juga luar biasa, persentasenya besar sekali. Beliau mengajarkan saya untuk jangan lagi orientasi sama uang. Karena ternyata waktu kita melepaskan uang dari orientasi hidup kita menjadi lebih beban. Yang Tuhan bilang, pakailah kuk yang daripada aku, itu kuknya empuk. Jadi uang itu harus kita
lepaskan dalam bukan berarti kita nggak perlu uang, bukan. tapi uang bukan konsentrasi penuhnya di situ. Ibaratnya perahu harus ada di atas air. Nggak bisa perahu itu tidak di atas air. Iya, mesti di atas gunung nanti bakal bingung kan. Dia harus ada air. Iya, tapi nggak mungkin kalau air itu ada di dalam perahu. Iya. Jadi uang itu bisa tenggelam kita kalau air dalam tenggelam. perahu. Uang itu perlu. Iya. Tapi jangan uang itu masuk ke dalam hati kita. Betul. Penguasa dalam hati. Penguasa dalam harus hati. Tuhan. Jangan sampai menguasai hati kita. Air itu jangan masuk ke dalam perahu. Betul. Tenggelam, men. Iya. Trust me. Ambiar nanti kita. Ambiar. Kita boleh hidup dalam lingkungan itu, tapi tetap Tuhan yang mimpin kita punya hidup tiap hari. Pesan terakhir nih, pesan terakhir. Kita mau tutup soalnya. Pesan terakhir di acara ini. Iya, pesan terakhir di segmen Solution Talk Show ini. Pesan kakak untuk setiap teman-teman muda-mudi yang lagi dengar. Kan pasti mereka juga bilang, gue tahu nih kakak Jo saya loko gitu dulu. Pesan-pesan kakak yang menguatkan teman-teman yang dengar hari ini. Hopefully bisa mewakili ya pesan ini ya. Bisa meringkas, merangkum semua. Kita tuh hidup tidak kebetulan. Ya, googling aja, YouTubing aja. Tidak mudah untuk menjadi seorang manusia. Menjadi janin nggak mudah, men. Nah, kita lahir juga nggak mudah. Kita dibesarkan orang tua nggak mudah. Semua ada tujuannya. Betul. Firman Tuhan bilang, Tuhan mengenal kita dari sebelum kita dirajut di kandungan ibu kita. Jadi kita semua punya purpose. Ya, jadi berhati-hatilah, jaga hidupmu. Jangan sampai kita mengambil pilihan yang salah, mengambil keputusan yang salah seperti saya. Waktu remaja. Nah, puji Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan saya meresponi Tuhan. Akhirnya saya mulai melihat cahaya yang lebih jelas dalam hidup saya untuk mewujudkan rencana Tuhan dalam hidup saya. Wow, thank you so much loh Kak Jo Tirta. Sama-sama. Hari ini obrolan kita para anak muda sangat berkualitas. Nggak bicara soal gemerlap-gemerlap aja. Tapi cahaya yang bener-bener cahaya itu cuma kasih dan kemurahan Tuhan buat kita. Kalau Kak Jo Tirta saja bisa Tuhan proses, tetap pilihan kita untuk ikut dalam prosesnya Tuhan, bisa seperti ini berdampak bagi orang lain. Teman-teman juga punya pengharapan yang sama. Cari Tuhan, temui Tuhan. Benar-benar kita minta teriak Tuhan, tolong saya. Tuhan yang pimpin saya supaya kapal kita nggak tenggelam. Ya kan Kak? Betul. Iyalah. Jangan lupa di follow Instagramnya Kak Jo Tirta, Daddy Rockstar. Daddy.rockstar. Lalu setelah itu ya benar nanti ada di sini. Nanti kru akan bantu saya. Ministrinya jt.ministry. jt.ministry. Thank you so much Kak. Doa kami semua, pelayanan kakak, keluarga, kesehatan kakak. Amen. Podcast kakak yang under construction ini bakal benar-benar jadi berkat buat banyak orang. Tidak hanya kaum kita, bisa dibilang hanya di lingkungan gereja, tapi akan menjangkau banyak orang. Lewat musik kita berdampak, lewat hidup kita lebih berdampak. Tuhan berkati. Sampai ketemu episode selanjutnya. Thank you Kak. God bless. Thank you Nona. God bless.